Sosial dan hukum sangat menghormati keberagaman makhluk hidup serta menegakkan peradilan yang tegas. Jadi tidak ada yang namanya ini karena anak raja nggak kena sanksi atau nggak kena hukum, itu mah kayak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Missing Link History. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih sehat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton link yang ada di deskripsi. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya ini dipercaya dari Widya Niko, dosen atau staf dari Gunadarma, mengatakan bahwa seorang pendeta Tiongkok yang bernama It Sing, pasti kalian sering dengar nama itu, telah mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya pada abad ke-7 muncul sejumlah berita tertulis yang menginformasikan adanya kerajaan Buddha di Indonesia yang perkasa juga bernama Sriwijaya. Yang ini ditemukan dalam prasasti di Sumatera dan Bangka yang bertarikh 682 Masehi. Kedaulatan Sriwijaya yang pertama didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kerajaan maritim itu kerajaan yang itu di dekat-dekat sungai atau dekat-dekat pelabuhan. Mereka melakukan perdagangan secara laut, perdagangan ke luar negeri, bisa itu ke kerajaan lain maupun ke India atau Cina. Rata-rata sih itu, karena dari dulu peran perdagangan di India dan Cina sangat besar sehingga mendorong bangsa Sriwijaya untuk mendirikan kerajaan dan mengadakan hubungan dagang antara India dengan Cina. Nah, ini kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7, 683 kan ya tadi. Ke-7 mulai langsung mendirikan kerajaan, lalu mereka langsung mendapatkan puncak kejayaan pada saat raja pertamanya yaitu Dapuntahyang Srijayanaga. Dapuntahyang Srijayanaga ini berhasil meluaskan kekuasaan maritimnya hampir ke seluruh Asia Tenggara. Jadi itu meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera Jawa, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Hal tersebut tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit. Nah, jadi Kedukan Bukit ini yang menandakan bahwa adanya kerajaan Sriwijaya juga kerajaan maritim pertama di Indonesia. Jadi menurut Kedukan Bukit seperti ini, Dapuntahyang Manalap Sidayatra dengan perahu pada tanggal 11 Parok tentang Sukla Paksa bulan Wisaka tahun 604 Saka, pada tanggal 7 Parok terang bulan Jetsa Dapuntahyang berangkat dari Minanga membawa tentara 2 laksa dan 200 peti perbekalan dengan perahu. 5 Parok terang bulan Asada dengan sukacita mereka datang di suatu tempat dan membuat kota atau wanua, dan kerajaan Sriwijaya memperoleh kemenangan serta kemakmuran di negerinya. Nah, ini menurut prasasti Kedukan Bukit yang dikutip dari Yeni, salah satu dosen di UPI. Prasasti Kedukan Bukit ini adalah prasasti yang mengenalkan adanya kerajaan maritim yaitu Sriwijaya dan juga menandakan bahwa masyarakat dari Sriwijaya ini sangat-sangat makmur akibat perdagangannya itu. Peta daerah maritim Sriwijaya ini seperti ini ditampilkan ya. Setelah itu kekuasaan maritim diperoleh dari pemerintahan Jayanaga yang tadi. Dia sangat pandai meramu taktik perang dan juga peduli terhadap rakyatnya. Karena Sriwijaya juga terkenal dengan armada lautnya yang sangat kuat pada saat itu. Prasasti Kedukan Bukit yang tadi itu menandakan sekaligus kerajaan Sriwijaya sebagai penakluk di kelautan.
Selain Jaya Naga yang tadi, terdapat juga raja yang cukup masyhur atau yang cukup terkenal di luar negeri. Rata-rata mereka melakukan hubungan sangat baik di India. Beberapa rajanya yaitu salah satunya Balaputra Dewa. Dia dikatakan terkenal atau masyhur karena dia dapat melakukan hubungan yang baik dengan kerajaan di sana. Di India tersebut. Nah, selain hubungan dagang yang tadi, Balaputra Dewa juga mampu melaksanakan hubungan politik dan juga pendidikan. Kenapa di hubungan politik dan pendidikan? Karena untuk memperoleh kemakmuran dan perhubungan baik antara raja dengan raja di kerajaan lain, otomatis hubungan politiknya harus lebih baik. Dan untuk memikat hal tersebut diperlukan kenaikan pendidikan di salah satu India, namanya ini sejenis asrama sebenarnya. Balaputra Dewa mendirikan sebuah asrama bagi para biksu, terutama ya otomatis kan Sriwijaya kan Buddha ya. Nah, otomatis mereka pun ingin mengadakan atau melaksanakan pemberkatan atau terima kasih kepada yang telah mengenalkan kepada kepercayaan Buddha, sehingga mereka mendirikan asrama itu atau biara itu. Pendirian bangunan biara ini termaktub dalam Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini isinya pendirian bangunan biara di Nalanda oleh Raja Balaputra Dewa, Raja Swarna Bumi, yaitu Sumatera ya, Swarna Bumi ini, yang menganut agama Buddha. Selain itu disebutkan juga kakek Raja Balaputra Dewa yang dikenal sebagai Raja Jawa. Ini maksudnya Raja Jawa itu adalah Tarumanegara yang kemarin kita bahas. Bergelar Sailendra Wangsatikala, Sri Wairi Martana atau permata keluarga Sailendra, pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Ia mempunyai anak bernama Samaragrawira. Raja Dewa Paladewa untuk memberikan tanah-tanahnya sebagai sima untuk biara ya. Jadi dengan sukarela pihak raja di India tersebut memberikan sebidang tanah, lalu didirikan sebuah biara atau asrama bagi para biksu untuk lebih memperdalam ilmu agama Buddha. Biara yang berada di Nalanda ini bentuknya itu seperti universitas ya. Jadi kadang banyak orang yang salah persepsi bahwa universitas pertama itu terjadi pada saat Sriwijaya, padahal bukan ya. Tapi itu lebih kepada asrama-asrama yang ditinggali para biksu, tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agama Buddha gitu. Oke, selain Balaputra Dewa, terdapat raja juga yang melakukan hubungan baik dengan kerajaan lain. Ini adalah hubungan baik dengan kerajaan Kola di India, yaitu adalah Marawijaya Tunggawarman yang meresmikan juga sebuah wihara di India diberi nama Sudamani Warma Vihara atas izin dari Raja Kesari Warman, Raja Kerajaan Kola di India. Hal tersebut termaktub atau tertulis dalam Piagam Leiden yang berangkat tahun 1006 Masehi. Marawijaya Tunggawarman meresmikan sebuah wihara di India yang diberi nama Sudamani Warma Vihara atas izin Raja Kesari Warman, Raja-Raja I Kerajaan Kola, dari Ibu Yeni, dosen UPI. Oke, kondisi masyarakat Sriwijaya. Kondisi masyarakat Sriwijaya itu terbagi dalam beberapa bidang. Ada ekonomi. Kalau ekonomi jelas ya, tadi karena kerajaan yang maritim, otomatis rata-rata penduduk di sini menganut sistem perdagangan yang baik, dan juga selain perdagangan, pemerintahannya pun memanfaatkan sistem ekonomi pesisir di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan barang-barang serta bea cukai barang yang melewati daerah Sriwijaya. Nah, selain itu ternyata banyak dari kerajaan India dan Cina ini seperti kalau sekarang seperti just tip ya, jadi mereka membeli dari kerajaan Sriwijaya, tapi Sriwijaya beli juga dari kerajaan lain gitu. Jadi seperti just tip.
Lalu kedua adalah agama. Agama ini jelas Buddha ya, serta sekian banyak kebudayaannya dilaksanakan persembahyangan para Buddha pada Buddha untuk meminta kemakmuran. Nah, sosial dan hukum. Sosial dan hukum sangat menghormati keberagaman makhluk hidup serta menegakkan peradilan yang tegas. Jadi tidak ada yang namanya ini karena anak raja nggak kena sanksi atau nggak kena hukum, itu mah kayak sekarang, ya kan? Nah, selain itu ada juga peraturan-peraturan yang dituliskan dalam beberapa prasasti, seperti dalam prasasti Telaga Batu Karangbrahi yang menuliskan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari sebuah jerat hukum, baik itu siapapun maupun pada pemuka agama ataupun pada penguasa kerajaan. Itu dari prasasti ya, bukan dari saya sendiri. Politik menguasai beberapa pulau di kerajaan maritim, jadi seperti yang tadi ya, kekuasaannya se-Asia Tenggara. Selain itu, beberapa raja pernah memerintah, jumlahnya ada 13, raja-rajanya adalah ini. Terus selanjutnya adalah kemunduran Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya ini akibat dari kekurangannya atau berkurangnya wilayah-wilayah jajahan dari Sriwijaya. Ini atas desakan dari beberapa kerajaan lain yang juga melihat celah dari perdagangan. Nah, jadi beberapa kerajaan mulai mengambil celah itu, mereka sama melakukan ekspansi wilayah maritim. Contohnya adalah dari kerajaan Singosari yang melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti. Kerajaan Singosari ini melaksanakan ekspedisi Pamalayu dan membuat Sriwijaya mulai terdesak. Selain akibat dari kerajaan Singosari ini, ada juga salah satu kerajaan yang juga bertempat di Sumatera. Ini dinamakan Kerajaan Melayu sebenarnya. Kerajaan Melayu ini berhasil mendesak juga kekuasaan dari wilayah Sriwijaya, sehingga pemerintahannya menjadi lebih kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, karena secara otomatis jika wilayah kekuasaan berkurang, otomatis pendapatan pun berkurang karena hubungan baik terjadi mulai menyempit juga gitu. Jadi kalau misalnya kasarnya, kalau teman kita berkurang, otomatis pendapatan kita pun berkurang gitu. Keruntuhan dari Sriwijaya ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kerajaan Kola yang tadi, yang berhubungan baik dengan Maratunggawi Jayawarman yang sempat mendirikan sebuah wihara. Nah itu belum tahu kenapa penyebabnya Kola menyerang. Tapi kalau misalnya disimpulkan, rata-rata konflik itu terjadi akibat, kalau enggak akibat wanita, pasti tahta atau kekayaan. Nah itu, pokoknya antara dua itu, tapi belum tahu fixnya apa. Kola beberapa kali menyerang atau mendesak Sriwijaya. Ini jumlahnya sekitar 3 kali lah Kola melaksanakan ekspansi atau penyerangan terhadap kerajaan Sriwijaya, sehingga kerajaan Sriwijaya yang asalnya mempunyai armada laut yang cukup baik, mereka mulai lemah karena hancurnya beberapa kapal perang di Sriwijaya. Ada yang rusak, ada yang tenggelam. Otomatis kerajaan Sriwijaya tidak mempunyai armada laut yang cukup baik lagi. Selain itu, desakan juga muncul akibat dari perkembangan kerajaan Majapahit yang bisa dikatakan sebagai kerajaan yang pertama kali menandai wilayah Indonesia seperti sekarang. Jadi meliputi Jawa, Sumatera, Sulawesi, terus Kalimantan, hingga ke daerah Papua juga, tapi Papua tidak terlalu banyak. Ini yang menyebabkan juga Sriwijaya mulai tumpul atau mulai tunduk kekuasaannya. Lalu perdagangan hancur juga akibat
pusat dagang yang tadi asalnya ada di Sriwijaya akhirnya mulai tumbang. Yang tadi yang asalnya open just tip itu jadi gagal, jadi karena beberapa kerajaan tidak mempercayai lagi dari Sriwijaya sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kebudayaannya rata-rata ada yang berkaitan ya, bukan yang berkaitan tapi yang ada yang dibikin sama Sriwijaya, ada juga yang menyebutkan Sriwijaya. Itu ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Karangbrahi, Kota Kapur, lalu Palas Pasema, ada juga prasasti Ligor, prasasti Nalanda yang berada di India, Ligor sama Nalanda di India. Lalu ada juga Piagam Leiden, kepercayaan Buddha dan kebudayaan Buddha juga sama, dihasilkan dari kebudayaan Sriwijaya. Lalu bahasa, nah ini bahasa, yang tadi kan sebelumnya kalau Kutai, kalau Tarumanegara itu bahasa prasastinya masih Sanskerta kan. Kalau sekarang udah mulai Melayu kuno. Ini adalah sebuah kemajuan yang besar menuju ke bahasa yang seperti sekarang, ke bahasa Indonesia. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian mempunyai masukan atau pandangan lain terkait materi yang tadi dibahas, silakan kalian tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini. Apabila channel ini dirasa bermanfaat bagi kalian, silakan klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya atau loncengnya. Jangan lupa support kami juga di Instagram, yaitu Missing Link History. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.